Hello filmmakers, nggak usah lama-lama, gue tahu kalian lagi panik sekarang. Kuncinya kalian sekarang tenang, siapkan flash disk, SSD, atau memori kalian yang pengen dikembaliin datanya. Kalian colokin ke komputer. Pastikan jangan diotak-atik dulu, jangan ditimpa file baru. Kalau udah, kalian buka aplikasi Recoverit. Sebenarnya aplikasi opsinya ini banyak banget, tapi gue pilih Recoverit ini. Kenapa? Karena dia yang paling efisien dan juga paling bener nge-cover datanya. Ini paling aman. Kalau udah, kita tinggal recover aja datanya. Oke, pelan-pelan kita recover, kita pilih datanya yang mana, lalu kita recover. Nah, tapi ingat ya, aplikasi ini tuh nggak gratis. Jadi kalian harus bayar kalau misalnya kalian mau kembaliin datanya. Memang sih kalian bisa nemuin dulu datanya tanpa harus bayar pakai free. Tapi kalau pas kalian mau recover datanya lebih dari limit yang dikasih, itu harus bayar. Oke, kurang lebih simpelnya kayak gitu. Sekarang kita masuk ke videonya. Cara kembaliin data yang hilang. Thank you buat kalian yang udah jadiin video ini P3K atau bahkan kalian share. Sengaja gue kasih versi singkatnya di depan. Kenapa? Karena orang datang di video ini tuh pasti dalam keadaan panik. Nah, di episode kali ini gue itu pengen berbagi cara ke kalian kembaliin data file yang hilang. Mau itu dari flash disk, SD card, ataupun SSD yang filenya besar. Dalam case ini, seringkali file yang kita kembalikan itu korup. That's why gue pengen ngasih tahu software yang namanya Recoverit. Gue udah pakai ini bahkan dari tahun lalu. Pada saat itu, file gue hilang dan akhirnya gue panik. Tapi gue searching di internet dan iklannya itu si Recoverit ini. Dan gue klik aja, gue coba bayar yang versi 1 bulan. Nah, lalu gue coba kembaliin filenya dan filenya ini balik. Sekarang gue pengen bahas aplikasi Recoverit ini dan apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. So, inilah dia tutorial cara mengembalikan data yang hilang lewat Recoverit. Nah, sekarang gue akan mencontohkan cara nge-recover file pakai Wondershare Recoverit. Tapi kalian juga harus menyiapkan aplikasi lain. Wondershare juga sih, namanya Wondershare Repairit. In case nanti filenya ada yang korup. Karena recover video itu rawan banget terjadinya korup. Oke, langsung aja kita mulai. Sekarang kalian lihat nih ya, gue akan coba delete permanen filenya. Dengan delete permanen ini, ya artinya nggak bisa di-undo atau Ctrl Z, atau kalian lakukan metode-metode lain. Memang harus di-recover. Dan ini sering terjadi banget kalau misalnya kita ke format, ke delete, case-nya akan sama. So, jangan panik lagi. Yang perlu kita lakukan adalah sekarang kita buka aplikasi Recoverit ini. Syarat dari Recover ini memang dia udah nggak boleh ketimpa sama file-file baru karena dia akan nge-read. Tapi juga nggak menutup kemungkinan buat yang udah ketimpa, beberapa layer sebelum itu juga masih bisa dibalikin. Cuman sometimes kemungkinannya rada kecil ya. Oke, kalau udah kita langsung recover aja. Nah, di sini kita klik bagian mana yang mau kita recover. Nah, di sini ada tulisannya scan. Artinya dia bakalan scanning semuanya. Dan ingat guys, kalau bisa kalian udah bayar aplikasinya. Karena nanti ketika kalian udah scan semuanya, misalnya 2 TB, terus kalian mau balikin, ternyata nggak bisa karena melebihi limit, itu malah lebih repot. Jadi mendingan udah dibayar. Nah, lalu kita tunggu scanning ini sampai selesai. Waktu yang dibutuhkan beragam ya. Kalau misalnya cuman kayak ini 64 GB ya lumayan cepet. Tapi kalau misalnya 1 TB atau 2 TB SSD kemungkinan memakan waktu 3-4 jaman scanningnya. Kalau untuk hard drive bisa lebih lama lagi, bisa 24 jam lebih. Nah, kalau untuk hard drive yang super lemot banget, itu bisa kalian harus siapin 7 hari. Tapi ya worth it lah, filenya kebuka. Siapa tahu itu file penting banget dan pengen kalian kembalikan. Nah, itu harus sabar. Oke, kita tunggu semuanya sampai ke recover. Nah, lalu kita akan dikasih opsi kayak gini untuk menentukan part mana yang mau kita recover. Karena kalau semuanya di recover, misalnya 1 TB ya bakalan penuh banget. Bisa-bisa backup disk kita malah ya nggak cukup. Jadi kita recover part yang pengen kita recover aja. Contohnya kalau di sini kita ketemu 733 file ya. Tentu aja kita nggak mau recover semua, kita pilih file yang mau kita recover aja. Nah, contohnya kalau misalnya kita klik di sini ada unsourced file di mana semuanya udah digolongin per format. Nah, gua pengen recover khusus MOV-nya aja. Kenapa? Karena ya filenya yang pengen gue recover MOV aja dari kamera Sony.
Tapi kalau misalnya mau MP4 juga bisa. Nah, kalau udah kita tinggal pilih aja area yang mau kita pakai untuk pet save filenya. Misalnya di sini gue pakai SSD gue, lalu gue kasih folder baru. Dan ini adalah tempat recovernya. Kita tunggu proses recoveringnya yang lumayan memakan waktu untuk hard disk yang lemot. Tapi untuk SSD, SD card ini cukup cepat. Langsung aja kita tungguin sampai selesai. Nah, contohnya di sini kalian lihat ini ada rekaman cover songnya dari pacar gua, Tere ya. Dan videonya bisa di-play. Tapi nggak semua video bisa di-play, banyak yang korup. Tapi tenang aja, kalau misalnya kejadiannya memang korup kayak gini, kita bisa selamatkan file korupnya dengan menggunakan softwarenya Wondershare juga. Namanya Wondershare Repair It. Wondershare Repair It ini bakalan minta file mana yang mau kita recover. Contohnya file ini. Lalu kita pilih bagian Advanced Repairing. Dia akan pilih file mana yang bakal kita pakai jadi sampling, karena dia harus tahu kodeknya gitu-gitu kan. Nah, kalau udah tinggal kalian repair aja dan videonya udah bisa kebuka. Bahkan video crash pun itu tetap bisa dibenerin. Nah, di sini juga ada namanya Advanced Video Recovery. Jadi buat kalian yang pengen menyelamatkan video doang, itu ada juga namanya ini Advanced Video Recovery. Kalian bisa pilih format mana yang kalian mau. Nah, tapi dalam beberapa case ketika kita recover misalnya MOV ini, tidak menutup kemungkinan juga di dalamnya ada folder-folder MP4 yang masuk ya. Jadi kita tetap harus benerin, karena ketika kita recover kayak gini, dia itu masuk ke folder crash. Nah, korup video ya. Nah, file-file ini juga bisa sebenarnya kita recover, tapi dia korup. Jadi nanti kita harus benerin lagi pakai Repair It. Nah, kurang lebih gitu aja. Mudah-mudahan data kalian terselamatkan. Nah, itulah dia guys, cara ngembaliin data lewat aplikasi yang namanya Recover It ini. Nah, tentu aja ini bisa mengembalikan data yang hilang. Tapi tentu kenangan yang hilang, cinta yang hilang, itu nggak bisa di-recover. Nah, aplikasi ini juga meminimalisir korup pada video. Tapi nggak bisa meminimalisir korup pada negara. So, itulah dia guys tadi tentang Recover It. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada teman yang kena masalah serupa, tolong share video ini. Thank you for watching and always out of the box.